Oke, saat ini akan saya lanjutkan tentang latihan ya, untuk menentukan domain dan range suatu fungsi dan mencari nilai suatu fungsi. Ya, ini latihan dari materi sebelumnya. Oke, pertama latihan domain dan range suatu fungsi ya, menentukan domain dan range. Jika fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1, maka domain fungsi f adalah, ingat, kalian harus mengidentifikasi dulu fungsi yang diberikan itu fungsi apa. Sorry. Oke. Diingat untuk materi kalian ingat dulu, identifikasi dulu ya. Oke, untuk soal seperti ini kalian harus mengidentifikasi dulu bentuk fungsi yang diberikan. Ingat-ingat. Diidentifikasi dia fungsi apa? Ada 3 kan? Polinomial, rasional, irasional. Rasional itu pecahan, irasional bentuk akar. Dia nggak ada penyebutnya, nggak ada akarnya. Artinya dia polinomial. Kalau polinomial artinya apa? Domainnya semua bilangan real. Oke, X anggota bilangan real. Bilangan real itu semua, mau minus kecil seberapapun, besar seberapapun, nah itu. Artinya apa? Ini ya jawabannya. A. Min tak hingga kurang dari X kurang dari tak hingga. Itu. Artinya apa? Semua bilangan real ini. Itu. Nggak terbatas. Kalau ini dia hanya yang positif. Oke. Seperti itu. Apalagi ini. D, E, C ini. Kan ya, artinya kalau polinomial, artinya domainnya semua bilangan real. Oke. Berikutnya, domain fungsi fx. Nah, kita lihat identifikasi dulu fungsi ini fungsi apa. Itu pertama kali yang dalam pikiran kalian. Fungsi bentuk apa. Dia ada penyebutnya. Di penyebutnya ada variabelnya. Berarti dia fungsi rasional. Rasional atau pecahan. Oke. Fungsi rasional atau pecahan. Kalau pecahan gimana? Penyebutnya yang bawah tidak sama dengan 0. Itu. Ingat-ingat ya. Jadi artinya di situ X min 4 tidak sama dengan 0. Berarti X tidak sama dengan min 4 pindah ruas jadi 4. Ada nggak? X tidak sama dengan 4. Ada, ini B. Ya, hati-hati, bukan E lo ya. A, kalau A ini sama dengan tandanya, beda. Oke, seperti itu. Mudah ya. Oke, selanjutnya tentang dasar-dasar dulu kalian pahami. Selebihnya nanti kita kembangkan. Oke. Nomor 3. Jika f a jika suatu fungsi f dari a ke b dengan fx-nya, oke, fx-nya 2x plus 1 dan a-nya ini ya. Oke, sebenarnya kalau dia dikatakan x bilangan real itu termasuk pecahan juga ya. 5,5 atau 0,2, 5,3,2 dan seterusnya. Itu bilangan real itu semua, mau pecahan, desimal, bulat, negatif, positif itu real. Oke, dalam konteks ini kita bicarakan misalnya dia bilangan bulat dulu. Bilangan bulat saja ya. Artinya kalau di sini tentang bilangan bulat berarti konteksnya A itu himpunannya berapa aja? Dia kurang dari sama dengan apa? Min 5 atau kita baca dari tengah, ini X lebih dari ya, ini kalau ada garis lebih dari min 5 dan X kurang dari 5. Itu. Lebih dari min 5, min 5-nya ikut karena ada sama dengannya, tanda kurang beda kalau ini enggak ada sama dengannya, hanya kurang dari ya. Ini min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu. Mau mencari range-nya, daerah hasilnya atau Y ya. Kan Y sama dengan Fx. Ya kalian masukkan semua nilai X-nya ini ke Fx. Itu. Semua dimasukkan. Oke.
Nah, kalau masukin semuanya banyak banget kan. Salah satu caranya kalian masukkan satu-satu. Oke, F-5 artinya 2 kali fungsinya ini ya. Di soal 2 kali min 5 tambah 1. Min 10 tambah 1. Min 9. Oke, itu. Min 9. F min 4. 2 kali min 4 tambah 1. Min 8 tambah 1. Min 7. Dan seterusnya. Banyak banget kan? Nah, dilihat di soal jawabannya apa? Dia interval juga. 0, 0, min 9, min 9, min 11. Paling kecil berapa kira-kira? Ini kalau di sini kan berarti dia interval juga ya jawabannya ya. Interval. Artinya suatu daerah. Kita lihat aja. Oke, kita lihat batas-batasnya. Yaitu ketika min 5 sama 5. Kita coba masukkan yang 5. 2 kali 5 tambah 1. 10 tambah 1 sama dengan 11. Nah, ini aja dilihat. Karena jawabannya juga interval. Kalau jawabannya di daftar seperti ini, kalian cari satu persatu. Nah, di jawaban soal interval, kalian cukup lihat batas-batasnya. Itu. Dan seterusnya ini tadi contohnya ya. Karena interval, jawabannya itu min 9 sampai 11 paling besar. Mana jawabannya yang paling kecil min 9, paling besar 11? C ya. Seperti itu. Oke, paham? Nomor 4. Oke, nomor 4. Jika fx, maka fungsi ini ya, akar, maka domainnya dan range-nya dari fungsi f adalah, oke, dia fungsi apa dia? Bentuk akar irasional. Artinya apa fungsinya? Fungsi yang di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Artinya 2x min 4 lebih dari sama dengan 0. 2x lebih dari sama dengan 4. X lebih dari sama dengan 4 per 2. Berarti kita dapat X lebih dari sama dengan 2. Ini hasil akhirnya. Oke, mana yang X lebih dari sama dengan 2? Ini. Oke. Ini sama. Mana ya? Udah ya, cuma itu ya. Berarti kalau jawabannya cuma sudah itu aja udah ketahuan. Tapi di sini ditanyakan range-nya juga. Ingat tadi di dalam materi saya sebelumnya, bentuk fungsi irasional bentuk akar. Saya cek ya. Nih, irasional. Range-nya merupakan bilangan real lebih atau sama dengan dari 0. Lebih dari 0. Berarti itu untuk irasional bentuk akar, dia lebih dari 0. Sesuai ya, ini ya, lebih dari 0. Oke, itu range-nya. Artinya ini jawabannya. Oke. Selanjutnya nomor 5. Misal fx akar dari, nah ini, dia irasional akar dari suatu fungsi yang rasional, pecahan. Agar fx terdefinisi, nah kata-kata terdefinisi tadi sama aja tentang mencari x-nya ya atau domainnya, agar f-nya terdefinisi, ada didapat y-nya. Oke, itu agar dapat y-nya. Maka nilai x haruslah, nah ini, perpaduan. Itu ya. Kalau di dalam bentuk akar, dia hx, dia harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian kalau dia bentuk pecahan, itu ya, di perpaduan, hx, yang di dalam akar ini hx lebih dari sama dengan 0. Kemudian kalau pecahan, ingat tadi, dia hx-nya tidak sama dengan 0. Nah, ini harus memenuhi semua. Dia di dalam akar, artinya ini harus memenuhi. Yang di dalam akar itu bentuknya ini. Tidak boleh sama dengan 0. Artinya, kalau bentuknya seperti ini, oke, kalau dia digabungkan artinya apa? Dia hx-nya lebih dari 0. Itu. Dia lebih dari sama dengan 0, tapi dia tidak boleh 0. Berarti kan hanya lebih dari 0. Itu ketika penggabungan, dari irisannya yang memenuhi kedua-duanya.
Oke, berarti yang di dalam akar apa? X per X plus 1 itu harus lebih dari 0. Ini merupakan fungsi rasional. Sebenarnya fungsi rasional juga ada di materi kelas 10 ya. Nah, akan saya jelaskan singkat saja ya. Intinya kita cari pembuat 0. Pembuat 0. Pembilang dan penyebut. Pembilang dan penyebut. Untuk pembilangnya sendiri yang atas itu X kan. Berarti dia akan 0 ketika X-nya sama dengan 0. Selesai. Itu pembuat 0-nya. Yang membuatkan pembilang 0 itu apa? Ketika X-nya 0. Penyebut, berarti X plus 1 ini sama dengan 0 ketika kapan? X sama dengan min 1. Ini pindah ruas. Jadi min plus 1, min 1. Artinya ketika X-nya min 1, coba kita masukkan di sini, dia akan dapat 0. Min 1 tambah 1, 0. Gitu. Itu namanya pembuat 0, yang menyebabkan dia menjadi 0. Oke. Terus dibuat garis bilangan. Oke. Yang kecil taruh kiri. Oke. Min 1. Dia bolong, artinya nggak ada sama dengannya nanti di soalnya. Karena nggak ada sama dengannya. Di sini min 1, yang lebih kanan itu 0. Itu 0. Terus diuji daerah. Ini ada 3 daerah. Ini kalau seperti ini ada 2 batas pembuat 0-nya. Berarti ada 3 daerah. Daerah 1, 2, 3. Kalian harus uji daerah. Itu. Ini seperti pertidaksamaan kuadrat. Kita harus namanya uji daerah. Kita ambil salah satu nilai. Contohnya di sini saya ambil 1. Ketika X-nya 1, saya masukkan ke fungsi. Fungsinya X plus 1 ya. X per X plus 1. Artinya 1 per X. Sorry, X-nya saya ganti 1 plus 1. Artinya didapat 1 per 2. Didapat nilainya positif atau negatif? Positif. Berarti cukup kita menguji salah satu daerah aja. Di sini tandanya positif. Kalau dia positif, karena dia fungsi linear, fungsi kuadrat pun sama, ketika melewati batas, dia akan berubah tanda. Plus jadi min. Melewati batas lagi nih, dia jadi berubah tanda lagi, jadi plus. Itu. Kemudian lihat di soal, X plus 1 lebih dari 0. Setelah kita uji daerah, tahu daerahnya nilainya positif atau negatif, lihat ini soalnya. Dia mintanya apa? Lebih dari 0. Lebih dari 0 itu positif atau negatif? Lebih dari 0 itu kan 1, 2, 3, 4. Positif ya. Berarti negatif. Kita pilih yang positif. Yang positif daerah mana? Ini ke kiri, ini ke kanan. Oke. Ini. Di kirinya 1, berarti dia X kurang dari. Nggak ada sama dengannya. Karena dia di soal juga nggak ada sama dengannya, oke? Dia lebih kecil karena dia di kirinya. Oke, X-nya itu yang di sini yang positif. Artinya kurang dari min 1, karena dia pisah penghubungnya atau di kanannya 1, berarti lebih besar. Semakin ke kanan lebih besar. Atau X lebih dari 0. Sorry, di kanannya 0. Itu jawabannya. X lebih dari X kurang dari min 1 atau X lebih dari 0. Jawabannya D. Itu ya. Dipahami. Tentang fungsi rasional kalau belum memahami, nggak apa-apa. Nanti kita pelajari lagi di video yang lainnya. Tentang fungsi rasional dan irasional itu nanti ada. Oke. Kemudian ada soal tentang range dari suatu fungsi rasional. Y sama dengan fx. Nah, kalau seperti ini, biasanya dalam soal-soal itu seperti itu ya. Contohnya ini tadi, dalam mencari range dari hasil, domainnya diketahui. Range-nya berapa. Ada juga tipe soal yang domainnya tidak diketahui, hanya fungsinya saja. Ini ya. Oke, berarti kita dapatkan dari soal itu Y-nya sama dengan X plus 2.
Sorry, X plus 2 per X min 3. Ini X-nya. Cara mencari range itu apa tuh sebenarnya? Syarat Y-nya kan? Syarat Y-nya. Kalau seperti ini kita tahu syarat domainnya. Oke, bentuk pecahan rasional domainnya apa? Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Itu untuk mencari X-nya. Biar dia terdefinisi. Untuk mencari Y-nya, ini Y sama dengan. Nah, intinya kita ubah. Itu kita seperti mencari inverse-nya, inverse dari fungsi. Seperti kemarin ada contoh relasi inverse. Nah, ini kebalikan artinya. Ini Y sama dengan, akan kita ubah jadi Y sama dengan. Caranya gimana? Tinggal dioperasikan aja. Pertama, kali silang. Ini kan sama aja per 1. Oke. Perkalian silang ya. Berarti Y kali X min 3, 1 dikali X plus 2. Tetap ya, kali 1. Kemudian berarti di sini didapat XY min 3Y dikalikan 1 per 1. Ini tetap X plus 2. Setelah sampai sini, pertama tadi kali silang. Kedua, yang ada X-nya dijadikan 1. Dijadikan 1 ruas. Oke. Dijadikan 1 ruas. Berarti mana yang ada X-nya? Cari ini dan ini. Karena tujuan kita menjadi X sama dengan. Itu kebalikannya mau kita cari. Berarti XY, X-nya pindah jadi min X. Min 3Y-nya kita pindah karena yang kita butuhkan yang ada X-nya. Seperti ini. Setelah sampai sini apa? Difaktorkan X-nya. X-nya dikeluarkan dalam kurung. Itu, pemfaktorannya seperti ini ya, kalau ini ya. Artinya yang depan ini X-nya sudah saya ambil. Sudah saya keluarkan. Berarti tinggal apa? Y-nya. Itu. Ini min X. X-nya sudah saya ambil. Berarti tinggal min-nya, min 1. Itu. Kok bisa seperti itu? Mungkin ada yang belum paham ya, di SMP belum menguasai benar. Ini kalau kita kalikan lagi 1 per 1, didapat yang atas. X kali Y, XY. X kali min 1, min X. Seperti itu, namanya pemfaktoran. Setelah itu didapatkan 3Y plus 2 per ini kan, X kali ini, 1 kesatuan. Nah, ini saya pindah ruas, dia perkalian jadi pembagian. Selesai di sini. Kita mendapatkan inverse-nya, X sama dengan. Berarti Y-nya kalau bentuk seperti ini, dia akan terdefinisi jika bentuknya rasional juga. Nih. Bentuk rasional terdefinisi jika penyebutnya tidak sama dengan 0. Y min 1 tidak sama dengan 0. Y tidak sama dengan min 1 pindah jadi plus. Selesai. Jadi range-nya itu sama dengan suatu bilangan Y di mana Y-nya tidak sama dengan 1, Y anggota bilangan real. Selesai. Itu ya. Oke, cukup banyak. Pelan-pelan. Perlu dicatat. Nggak apa-apa. Tugasnya untuk ini mungkin saya akan berikan tentang Google Form tentang ini ya. Bisa menghubungi saya. Oke. Kemudian menentukan nilai fungsi. Nah, ini gampang ya, tinggal substitusi. Nomor 7. Yang ditanyakan ketika X-nya 4, berarti F 4. 2 kali 4 tambah 4. 8 tambah 4 sama dengan 12. Ketemu. 8, F. Berapa yang ditanyakan? F min 2. Artinya 3 kali min 2 kuadrat min 2X min 1. Sorry, X-nya diganti min 2. Semua. Didapat min 2 kuadrat 4. 4 kali 3, 12. Min 2 kali min 2. Min kali min plus. 2 kali 2, 4. Kurangi 1.
berapa? 15. Selesai. Itu. Selanjutnya ada lagi yang nomor 9 terakhir. Tentang nilai fungsi. Tapi di sini diketahui X plus 3 itu 2X plus 1. Plus 11, sorry. Ditanyakan Fx. Gimana caranya untuk bentuk seperti ini? Kalau diketahuinya di dalamnya udah X plus 3, ditanyakan X saja. Kita misalkan X plus 3 itu kita misalkan apa ya? P misalnya. Berarti kalau kalian mau mencari X saja berarti P min 3. Nah, ini yang disubstitusi. Tuh. X-nya diganti P min 3. Berarti ya, saya akan turunkan ke bawah biar lebih longgar. X plus 3 ini X-nya diganti P min 3. P min 3 plus 3 2 kali P min 3 plus 11. Min 3 plus 3 habis ya. Tinggal FP. 2 kali P, 2P, 2 kali min 3, min 6, plus 11. FP sama dengan 2P plus 5. Udah selesai. Tapi di sini dalam bentuk P, yang ditanyakan Fx, tinggal kita ganti aja jadi Fx. X-nya diganti 2X plus 5. Selesai. Itu ya, tentang latihan tentang menentukan nilai fungsi, menentukan domain, dan menentukan range. Bisa kalian putar pada bagian-bagian yang kalian butuhkan. Bisa juga kalian putar secara keseluruhan biar lebih menguasai. Oke? Bisa dirangkum materinya sebelumnya. Kalian ini untuk mengerjakan latihannya. Seperti ini bisa kalian kerjakan lagi soal-soalnya. Oke? Itu tadi yang kita pelajari. Selamat belajar. Semoga bermanfaat dan pantang menyerah ya. Orang sukses itu bukan orang yang selalu berhasil, enggak. Ketika kalian gagal, usaha kembali, pantang menyerah. Kalau perlu kalian berusaha mencoba 99 kali untuk keberhasilan yang ke-100, oke? Artinya, pantang menyerah dan terus berusaha. Semoga bisa memahami materi yang saya berikan. Selamat belajar.